Dapat cerita dari salah satu anggota ronda. Ini kejadian yang dialami oleh salah satu warga di kampungku saat sedang melaksanakan kewajiban ronda. Dan gara-gara kejadian itu beliau memilih pindah hari ronda menjadi malam minggu, awalnya malam Selasa. Kejadiannya sekitar sebulan yang lalu. Kejadiannya ini dialami oleh Pak Togar, yang pada waktu itu sedang ronda sendirian untuk mengambil uang jimpitan, biasanya Rp1.000, yang ditaruh dalam botol plastik dari rumah ke rumah. Hari itu hari Senin malam Selasa. Sebenarnya ada anggota kelompoknya yang lain juga, namun karena wilayah kampung kami luas, makanya dibagi dalam dua kelompok. Dan Pak Togar hanya sendirian saja saat itu, karena Pak Ucok yang biasa menemaninya kebetulan sedang sakit. Yang pasti tidak ada perasaan takut karena harus ambil uang jimpitan sendirian. Karena walaupun sudah sepi, penerangan jalan serta penerangan dari rumah-rumah warga cukup terang. Lagian masa sih di kampung sendiri harus takut? Karena selama ini memang tidak ada cerita aneh-aneh yang beliau dengar dari warga lain saat beraktivitas ronda. Toh beliau juga ambil jalur ronda di bagian dalam kampung, sedangkan yang berbatasan dengan kampung lain dilakukan oleh dua anggota ronda yang lain. Hingga sampailah beliau pada satu rumah yang sedang dipugar, karena oleh pemilik yang lama dijual kepada pihak lain. Kebetulan yang membelinya juga warga kampung kami yang rumahnya persis berada di seberang jalan kampung dari rumah yang sedang dipugar tersebut. Pada awal pemugaran, sepengetahuan penulis yang pernah lewat di depan rumah itu, beberapa lampu di rumah itu masih dinyalakan, termasuk lampu teras. Tapi saat melewati rumah itu, Pak Togar melihat rumah itu dalam keadaan gelap, entah karena instalasi listrik sedang dalam perbaikan atau ada kendala lain. Sebetulnya sebelum dipugar rumah itu ada pagarnya, tapi sudah dirobohkan karena untuk menggampangkan truk-truk pengangkut pasir dan bahan bangunan bisa masuk ke halaman rumah untuk menurunkan bawaannya. Maklumlah, karena jalan di kampung kami tidak begitu lebar. Di halaman rumah itu ada molen, alat untuk mencampur adonan pasir dan semen. Waktu melewati depan rumah itu, Pak Togar seperti melihat ada sosok orang yang sedang jongkok di samping alat molen itu. Walaupun lampu di rumah itu mati, tapi penerangan dari rumah di depannya sedikit menerangi, sehingga terlihat samar-samar. Pada awalnya, beliau sih nggak curiga, karena dipikirnya itu salah seorang tukang bangunan yang kebetulan tidur di rumah itu. Dan dengan pedenya beliau pun mendekati dan menyapa orang yang sedang jongkok di sebelah alat molen tersebut, maksudnya sih sekedar mau basa-basi. "Selamat malam, Mas," kata Pak Togar sambil mendekati orang itu. Dan, tahu-tahu sosok itu menghilang. Duk-duk-duk, suara detak jantung Pak Togar menjadi cepat dan keras. Beliau langsung merasa bulu kuduknya berdiri. Beliau cepat-cepat berlari meninggalkan rumah itu menuju ke rumahnya, dan tidak kembali ke pos ronda lagi. Tentunya saat itu dua orang temannya yang menunggu di pos ronda menjadi bertanya-tanya, karena Pak Togar tidak kunjung kembali ke pos. Usut punya usut, barulah diketahui penyebabnya setelah mereka bertemu dengan Pak Togar di waktu yang lain, dan juga dari keterangan warga pemilik rumah yang sedang dipugar itu. Ternyata tidak ada satupun tukang bangunan yang menginap di rumah itu pada malam hari. Dan karena kejadian itu pula, Pak Togar tidak mau lagi ronda pada malam Selasa. Beliau milih pindah ronda pada malam Minggu, karena lebih banyak anggotanya yang bisa hadir dan ikut ronda.